Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasi hasil kerja kelompok kami tentang Omnibus Law dalam bidang perpajakan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Devi Ayu Kusumawardani, yang kedua Meldana Rosnia Putri, yang ketiga Nuriska Umi Zahra, yang keempat Putri Kartika Yulianti, yang kelima saya sendiri Rahmat Maulana dari Starjuananda. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Devi Ayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ranah perpajakan yang disentuh oleh rancangan Omnibus Law antara lain Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUP, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pemerintah berencana melebur beberapa substansi yang ada di dalam RUU Omnibus Law Perpajakan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuriska. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kemenku Febrio Kacaribu menyebut poin penting RUU Omnibus Law Perpajakan sudah masuk dalam Perpu nomor 1 2020 yang telah disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Sisanya akan ditampung ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah dibahas dengan DPR. Febrio menjelaskan, isu penting dalam RUU Omnibus Law Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh badan dari 25% menjadi 22%, telah masuk ke dalam UU nomor 2 tahun 2020. Pemajakan terhadap aktivitas ekonomi digital juga sudah termasuk dalam UU tersebut. Untuk mengingatkan kembali, ada 4 peraturan pokok dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, yaitu peningkatan daya tarik investasi, keadilan dan kesetaraan berusaha, kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir kepatuhan pajak sukarela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meldana. Pasal 2 mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk 5 hal, yakni meningkatkan pendanaan investasi, yang kedua menjamin keberlangsungan usaha kepatuhan wajib pajak secara sukarela, yang ketiga menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, yang keempat mendorong sektor prioritas skala nasional dan meningkatkan pengembangan dan pendalaman dasar keuangan dalam rangka penguatan perekonomian. Selanjutnya akan dibacakan oleh RUU ini akan mengatur tarif PPh. RUU ini akan mengubah pengaturan soal PPh, PPN, dan KUP. RUU ini akan mengatur penurunan tarif PPh badan dari 25% pada saat ini menjadi 20% secara bertahap. Adapun pemerintah akan menurunkan tarif PPh menjadi 22% dari 25% pada tahun 2021-2022 dan menjadi pada tahun 2023. Di samping itu, RUU ini juga akan menurunkan tarif PPh sebesar 3% bagi perusahaan yang akan go publik. Namun, penurunan PPh tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang go publik dengan usia yang menginjak 5 tahun. Pendanaan investasi. Tarif pajak penghasilan atau PPh badan yang 5% saat ini menjadi 22% pada tahun 2021 sampai 2022 dan 20% pada periode 2020 sampai seterusnya. Pemerintah juga akan menurunkan pajak badan yang melakukan go publik dengan pengurangan tarif PPh 3% lagi di bawah tarif. Kemudian akan ada penurunan tarif PPh pasal 26 atas bunga untuk tarif PPh. Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang selama ini diterima oleh subjek pajak luar negeri yang dapat diturunkan lebih rendah dari tarif pajak 20% yang selama ini berlaku. Selanjutnya dibacakan oleh Rahmat. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini antara lain mengatur tentang bentuk insentif dan relaksasi di kebijakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk lebih memudahkan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan mendorong stimulus perekonomian. Kebijakan perpajakan tersebut
insentif perpajakan dan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sementara itu, untuk wajib dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dan dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.